Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mereview kembali pupuk paten, pupuk organik teknologi nano. Nah, Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai kekuatan ekonomi dalam bidang pertanian. Problemnya adalah penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebih menyebabkan banyak masalah. Nah, kerusakan pada tanah, matinya organisme penyubur tanah, matinya musuh alami hama dan munculnya hama resisten. Kemudian produk pertanian yang mengandung residu kimia yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, pupuk paten hadir sebagai solusi, pilihan pupuk terbaik petani cerdas, hemat, praktis, panen berlimpah. Nah, apa yang ditawarkan? Apa itu pupuk paten? Paten adalah pupuk organik teknologi nano hasil penelitian oleh ahli pertanian lebih dari 13 tahun, dan paten merupakan pelopor pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset. Ya. Kemudian teman-teman, apa keunggulan dan cara kerja paten? Nah, yang pertama, menggunakan teknologi nano. Nah, nutrisi dalam paten merupakan makanan siap saji, sehingga bisa diserap secara langsung melalui akar, batang, daun, bunga, dan buah tanpa melalui proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, sistem penyerapan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, dengan teknologi nano membuat unsur hara dapat disimpan di jaringan tanaman, tidak menguap dan hilang. Kemudian apa keunggulan selanjutnya? Mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan tanaman. Kemudian sebagai katalisator, yaitu mempercepat penyaluran unsur hara baik di dalam maupun unsur hara pada tanaman sebagai energi pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan, ya. Kemudian ramah lingkungan, yang selanjutnya praktis dan multifungsi. Kemudian teman-teman tidak usah khawatir, pupuk paten ini memiliki legalitas, ya. Perizinan, ada SK Menteri Pertanian. Kemudian nama perusahaannya PT Renner Inti Internasional, kemudian diproduksi dan distribusikan oleh PT Renner Inti Internasional itu sendiri melalui agen-agen. Nah, jenis pupuknya pupuk organik. Hasil analisanya teman-teman bisa lihat di layar, ya. Kemudian apa manfaat paten? Manfaat paten yang pertama, meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Yang kedua, mempercepat masa panen. Yang ketiga, merangsang pembuahan di luar musim. Yang keempat, meringankan biaya produksi. Yang kelima, memperbaiki kualitas tanah. Dan yang keenam, mempercepat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Nah, selain ada pupuk paten tadi, paten ini juga memiliki paten imun. Ya, apa manfaatnya? Meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur. Meningkatkan kinerja paten 10 kali lipat. Menghemat fungisida sampai 100%, menghemat pestisida sampai 80%, menghemat pupuk kimia 80 sampai dengan 100%. Nah, jadi legalitas paten imun tadi, seperti pupuk paten yang pertama tadi, paten imun ini juga memiliki legalitas. Ya, SK menterinya juga ada, tanggal SK-nya, kemudian nama perusahaannya juga sama, PT Renner Internasional, diproduksi oleh PT Renner dan didistribusikan oleh PT Renner Internasional yang melalui agen-agen. Kemudian jenis pupuknya bisa teman-teman lihat, khusus paten imun, ya. Pupuk organik, ya. Kemudian hasil analisanya teman-teman bisa lihat di layar, ya.
Nah, bagaimana cara pakai pupuk paten? Cara pakai pupuk paten, tentu setiap tanaman itu berbeda-beda, ya. Setiap tanaman berbeda-beda. Nah, untuk tanaman padi, itu yang pertama setelah tanam hari kelima, kita semprotkan 1 saset paten atau pupuk paten tambah imun 1 saset per tangki. Kemudian hari ke-12 sampai 15 lakukan pemupukan. Untuk ukuran 1 hektar sawah kita gunakan 100 kilo pupuk urea, ya. Kemudian hari ke-14 semprot paten 1 saset tambah paten imun 1 saset per tangki. Hari ke-28 semprot paten 1 saset tambah imun 1 saset, dan seterusnya, teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat di layarnya. Nah, untuk padi ini ada teman-teman petani yang kemudian mencoba tidak menggunakan pupuk urea. Ya boleh saja, ya, sah-sah saja. Sebaiknya ketika memang tidak menggunakan pupuk urea, itu kita semprotkan, ya. Semprotkan 1 saset paten imun dan 1 saset pupuk paten di hari ke-12 atau ke-15 sebagai pengganti pemupukan urea, ya. Nah, jika teman-teman ingin membuktikan bagaimana hasil 100% pupuk organik menggunakan paten dengan pupuk urea kimia, boleh, silakan, ya, silakan. Oke, sebagai catatan, teman-teman harus setiap penyemprotan harus ditambahkan insektisida 20%. Nah, maksudnya 20% isi dari insektisida itu. Jadi ya anggaplah 1 tutup botol, ya, 1 tutup botol saja. Oke, kemudian jagung, ya, tanaman jagung juga ini ada tata caranya. Nah, kita bisa lihat juga di layar, teman-teman. Ini juga sudah ada beberapa testimoni. Teman-teman bisa lihat di video-video kami yang ada di channel Rahmat Sahabuddin, ya. Ini ada. Kemudian ada cara pakai pada sawi, ya, seledri, kol, selada, sosin, bayam, kangkung, dan kemangi. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau dilihat ini betul-betul hanya menggunakan 100% pupuk paten. Tidak ada lagi tambahan-tambahan pupuk kimia. Jadi ini maksudnya, ya, teman-teman, tadi ini bisa saja menghemat sampai 100% penggunaan pupuk kimia tanpa menggunakan pupuk kimia, bisa jadi, ya, bisa saja. Nah, salah satu, ya, seperti ini tadi, ini tanaman ini, kalau dari beberapa jenis tanaman ini tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Kemudian tanaman terong, ya, tanaman terong. Nah, ini juga kita bisa lihat, ya, tata cara pemakaian penggunaan pupuk paten pada tanaman terong, ya. Nah, di sini juga ada catatan, harus ditambahkan obat hama, ya. Nah, harus ditambahkan obat hama. Oke, berikut cabai besar, rawit, tomat, kacang panjang, timun, paria, labu siam, labu, onyong, semangka, dan melon, ya. Teman-teman juga bisa lihat tata cara penggunaannya, berapa yang dibutuhkan pupuk paten dan paten imunnya, ya. Oke, baik. Berikut kacang tanah, kacang kedelai, kacang rowan, kacang hijau, kacang merah, dan gandum, ya. Ini juga teman-teman bisa lihat di layar cara penggunaannya. Oke, berikut cara pakai tanaman wortel, ya. Wortel juga
ya. Nah, silahkan diperhatikan teman-teman ya, jika ingin memaksimalkan kita punya tanaman menggunakan pupuk paten. Baik ya, wortel ya. Berikut, ini bawang merah. Ini ya. Nah, ini bawang merah, brokoli, lobak, bawang putih, kubis, dan bombay. Nah, khusus bawang merah ada pengalaman teman-teman itu. Jadi ini fungsinya pupuk paten dan imun ini adalah sifatnya sebenarnya menyuburkan, dan paten imunnya adalah daya tahan tubuh pada tanaman ya dari serangan-serangan penyakit ya. Nah, oleh sebab itu bukan berarti serangan-serangan hama seperti tikus dan sebagainya juga fungsinya paten demikian, tidak teman-teman ya. Jadi ada salah ada teman-teman kita harus mengetahui bahwa sebenarnya hama seperti tikus, ulat dan lain sebagainya itu perlu ada obat khusus. Nah, seperti di bawang merah, kalau pengalaman teman-teman petani itu sebaiknya menggunakan obat khusus ya, obat khusus. Nah, ini di katalog ini, di penjelasan kami ini, di sini juga diberikan catatan setiap penyemprotan wajib ada obat ulat. Wajib ada obat ulat. Bukan berarti ada tambahan ya, ada tambahan lain selain pupuk paten dan paten imun. Karena paten imun ini sifatnya, pupuk paten ini sifatnya menyuburkan tumbuhan, dan kemudian paten imun ini adalah sifatnya daya tahan tubuh tanaman itu tidak mudah terserang penyakit ya. Oke, tapi hama seperti ulat perlu ada antisipasi lain. Namun pada penggunaan pupuk paten ini perlu atau bisa kemudian kita campurkan ya, campurkan setiap penyemprotan pupuk paten kita campurkan dengan obat ulat ini ya. Oke teman-teman ya. Nah, kemudian bawang merah ini tadi sama ya. Kemudian jahe, kencur, lengkuas, kunyit, teman-teman juga bisa lihat ya berapa yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian ubi jalar, talas ya, ini juga sejenis. Kemudian ubi kayu ya, ada juga ini ubi kayu ya. Kemudian pepaya California dan jambu kristal, beberapa yang dibutuhkan. Kemudian tata caranya, kemudian hari keberapa kemudian kita semprotkan lagi ya, itu ada jelas ya teman-teman. Ini tadi ya. Kemudian stroberi, tanaman stroberi juga ada teman-teman ya, sahabat tani di seluruh Indonesia. Oke, buah naga teman-teman ya, buah naga juga ada ya. Jadi sebenarnya pupuk paten ini semua jenis tanaman ya, semua jenis tanaman, bahkan bunga-bunga juga bisa ya, bunga-bunga. Teman-teman yang lain itu ada yang sudah membuktikan bahwa bunga-bunga juga bisa ya. Kemudian tanaman pisang ya, kita bisa lihat tata caranya, kemudian berapa yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian anggur ya, ini juga ada anggur ya. Kemudian durian ya, durian, tanaman durian ya. Jadi berapa yang dikocorkan, satu saset berapa, satu saset imun berapa, kemudian perharinya airnya berapa dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Kemudian cengkeh, manggis, kemiri, kedondong, duku, pala, rambutan dan jambu mente. Nah, ini juga sudah ada beberapa testimoni khusus cengkeh. Ini ada testimoni khusus dari kakak saya ya, secara pribadi ya, luar biasa juga. Oke teman-teman. Kemudian kopi, vanila, lada atau merica ya. Ini bisa kita lihat berapa dan lain sebagainya, tata caranya. Kemudian kelapa sawit, kurma, kelapa salak, sagu, aren, pinang,
mulai tanam hingga panen. Jadi ini khusus tata caranya ini atau cara pakainya ini mulai dari tanam sampai dengan panen. Ya, jadi kelapa sawit ya. Nah, ini paling cocok ya, kelapa sawit juga. Nah, teman-teman, sekedar bocoran, nanti akan ada khusus paten juga, paten cair kalau tidak salah. Itu ada khusus ukurannya sekian mili untuk kelapa sawit. Jadi tidak harus lagi kemudian dicampurkan dengan air. Jadi tinggal langsung dikocorkan turun di batangnya kelapa sawit tersebut ya. Insya Allah ya, insya Allah, mudah-mudahan doakan perusahaan segera merilis itu teman-teman. Nah, cara pakai pada kelapa sawit yang sudah besar. Nah, tadi kalau mulai tanam sampai dengan panen, ini kalau sudah besar ya kita gunakan lagi. Nah ya, kita gunakan lagi. Nah, di sini ada catatan cara pengocoran pertama itu, yang pertama harus mengenai batangnya. Jadi harus kena batangnya teman-teman ya. Ini sudah banyak juga yang buktikan untuk kelapa sawit. Saya punya agen juga, mitra agen itu ada di Jambi juga menggunakan ya. Dan teman-teman yang lain, ada teman lain juga di Kepulauan Riau dan lain sebagainya menggunakan ya untuk kelapa sawit. Baik ya, karet teman-teman, bisa juga karet ya, kita bisa lihat. Kemudian kacang tanah ya, kacang kedelai, kacang rowan, kacang hijau, kacang merah dan gandum. Kita bisa lihat juga, sepertinya sudah tadi ya ini ya. Ini berulang barangkali. Ini tanaman porang ya. Jadi porang juga bisa ya teman-teman. Ini juga sudah ada beberapa bukti, termasuk kakak saya juga sudah membuktikan untuk tanaman porangnya. Kemudian cara pakai pada tanaman tebu ya. Tebu juga bisa teman-teman ya. Kita bisa lihat di layar ya. Kemudian rumput gajah. Nah, jadi teman-teman yang punya ternak seperti sapi, kambing dan lain sebagainya, kemudian ada lokasinya yang kemudian ditanami oleh rumput gajah, itu juga bisa sekali teman-teman, supaya lebih subur ya dan sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, tembakau juga bisa teman-teman ya. Oke. Kemudian rumput laut dengan wadah empang ya. Jadi rumput laut juga bisa. Kemudian rumput laut dengan wadah laut. Nah, ini ada catatan pemakaian hanya sekali ya. Kemudian nah, tidak hanya tanaman, tumbuhan, tapi ikan udang yang ditambak juga bisa teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ini tata caranya. Ini juga sudah ada beberapa teman yang buktikan ya. Jadi teman-teman silahkan, sahabat tani seluruh Indonesia, silahkan ya, sesuai kebutuhan. Oke, ikan pada kolam terpal atau kolam beton ya. Nah, ini ada testimoni juga dari pelanggan saya membeli pupuk paten. Itu katanya ikannya agresif, kemudian sehat-sehat, kemudian bagus lah katanya. Seperti itu. Nah, oke ya teman-teman ya. Terima kasih untuk atensinya. Jadi sekedar informasi bahwa pupuk paten ini kantornya ada di Kota Makassar, di Jalan Topas Raya ya, nomor F6768 Masale, Panakukan, Kota Makassar. Oke teman-teman sekalian, sahabat tani seluruh Indonesia, demikian review pupuk paten dari PT Renner Inti Internasional. Saya Rahmat Sahabuddin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.